Dan kalau Parakletos datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur pada Sabat ini kita masuk kepada pelajaran terakhir dari buku sekolah Sabat kita yang mempelajari mengenai Roh Kudus dengan judul Pekerjaan Roh Kudus. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami saat ini, memberkati para pemirsa yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan ini, pelajaran sekolah Sabat ini akan semakin membuat kami mengerti akan peran Roh Kudus untuk kehidupan umat manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kalau saya mau katakan pelajaran sekolah Sabat kita yang terakhir ini, pekerjaan Roh Kudus, sudah kita pelajari pada Sabat-Sabat yang lalu. Namun demikian, bedanya adalah Sabat ini kita akan khusus mempelajari satu ayat mengenai pekerjaan Roh Kudus. Dan ayat itu terdapat dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Saudara lihat di slide, saya juga menggarisbawahi beberapa yang penting dalam ayat yang akan kita pelajari pada pelajaran sekolah Sabat kita kali ini. Kita langsung Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, siapa ini ya? Roh Kudus. Roh Kudus, Yesus menyebutnya dalam bahasa Yunani adalah Parakletos. Parakletos mengandung ide yang berarti sebagai penolong, perantara, dan penghibur. Ingat, ini penting Anda ingat bahwa Roh Kudus, Parakletos, artinya adalah pengantara, penghibur, penolong. Jadi Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 bisa dibaca. Dan kalau, sesuai dengan slide saudara lihat, dan kalau ia Parakletos datang, Parakletos akan menginsafkan dunia akan dosa. Penolong, perantara, penghibur ini akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tiga hal ini kita akan pelajari. Menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu ada titik 2 di situ ya, semikolon, titik koma. Akan dosa. Apa akan dosanya? Nah ini ya. Saya rupanya waktu belajar sekolah Sabat ini baru mengerti, oh ini dijelaskan akan dosa maksudnya apa, akan kebenaran maksudnya apa, dan akan penghakiman maksudnya apa. Saudara lihat, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan kebenaran. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa itu penguasa dunia? Ini kita akan pelajari satu persatu. Mari kita lihat yang pertama. Ingat, Roh Kudus atau Parakletos, penolong, perantara, penghibur, dia akan menginsafkan kita. Yang pertama akan dosa. Menginsafkan kita akan dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya cari kata insaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Insaf itu artinya sadar akan, semikolon, titik koma, mengerti benar akan, yakin benar akan. Jadi bisa dibaca, Parakletos atau Roh Kudus ini, dia membuat kita sadar benar, dia membuat dunia mengerti benar akan apa itu dosa. Dan Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 mengatakan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kepada Yesus
Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita umat-umat Tuhan, kita anggota jemaat gereja Masehat hari ke-7, di mulut kita mengatakan percaya kepada Yesus, tetapi dalam perbuatan kita tidak memantulkan seorang yang mengikuti Yesus Kristus. Ingat 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa menyatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus Kristus telah hidup. Toh pelajaran-pelajaran sebelumnya kita pelajari bagaimana cara Roh Kudus memuliakan Yesus adalah dengan menghidupkan kehidupan Yesus di dalam kehidupan setiap pengikutnya. Kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang penuh dengan kasih dan sukacita. Itulah sebabnya kita bisa masuk kepada tahap yang kedua, yaitu menginsafkan dunia akan kebenaran, ya. Menginsafkan dunia akan kebenaran. Pertanyaannya, kebenaran siapa ini? Yang pasti adalah bukan kebenaran manusia. Kenapa? Yesaya 64 ayat 6 mengatakan begini. Slide ditunjukkan, kita bisa baca. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jelas, kebenaran di sini adalah bukan kebenaran kita, tapi kebenaran di sini adalah kebenaran milik Yesus Kristus. Toh Yohanes 16 menyebutkan kebenaran karena aku Yesus pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tapi saudara-saudara, jangan lupa Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita, dan akan datang waktunya Dia akan kembali untuk menjemput umat-umat yang setia kepadanya. Ya, yang setia. Inilah kebenarannya, dan kita harus percaya ini dengan iman sebagai umat-umat Gereja Masehi Advent hari ke-7. Terpatri juga dalam nama kita, Advent, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 lebih menguatkan kita. Sebab imam besar yang kita punya, kita lihat di slide, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, saya garis bawahi di slide, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya Yesaya mengatakan kebenaran kita adalah kebenaran kain kotor. Ingat Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan. Siapa yang memutihkan? Yesus, Tuhan. Kebenaran hanya ada pada dirinya, karena ia telah dicobai tapi tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebelum saya melanjutkan kepada menginsafkan kepada penghakiman, kembali saudara-saudara, kita tekankan di kelompok diskusi kita. Ingat, Roh Kudus itu artinya parakletos. Parakletos itu artinya menghibur, ya. Dia adalah perantara, menghibur, penolong. Penolong untuk apa? Dalam konteks ini kita pelajari dia adalah penolong untuk menginsafkan kita akan dosa, akan penghakiman, dan akan kebenaran. Nah, inilah bedanya. Saya teringat beberapa belas tahun yang lalu, ketika saya masih sekolah di SLA Prodadi, saya pernah melakukan satu kesalahan yang cukup besar. Biasanya papa saya kalau saya buat salah, dia akan marah.
emosi, lalu pukul. Dan pukulnya dicambuk di kaki, hanya di kaki. Orang tua saya tidak pernah pukul saya sampai di kepala, di badan, enggak, di kaki. Satu kali saya berbuat kesalahan yang cukup fatal di asrama, dan ketahuan oleh tidak ketahuan oleh kepala asrama. Tetapi hari itu ketika papa saya datang ke Selapur dengan menggunakan sepeda motor, lalu biasanya mama saya bawa makanan di rumah dibawa, lalu kita akan duduk di taman, kita akan makan bersama-sama di situ. Entah kenapa hari itu papa saya bilang begini, "Franklin, 1 bulan saya tinggalkan kamu karena saya ke Manado dengan mama saya waktu itu. Hati papa seperti nggak enak. Apakah kamu ada berbuat salah?" Saya menangis di situ, saudara-saudara. Saya enggak tahu, saya yakin papa saya enggak tahu sebenarnya apa yang saya lakukan. Lalu saya menangis, saya bilang, saya merokok. Saya dibesarkan di keluarga yang tidak perokok, jadi saya sudah mulai merokok waktu itu. Lalu saya kabur dari asrama dan tidur di satu tempat yang bukan asrama. Biasanya papa saya akan langsung marah, emosi, mungkin akan ambil sabuknya pukul di kaki. Tapi karena saya sudah besar waktu itu, kelas 1 SMA, saya ingat betul dia menangis. Lalu kata-katanya yang saya ingat sampai sekarang, papa saya katakan, "Hargai saya bekerja untuk kamu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala." Di titik itu saya benar-benar insaf. Di titik itu saya meninggalkan rokok yang baru saya mau coba-coba merokok. Di titik itu saya mulai melakukan perubahan. Mungkin seperti inilah pekerjaan Parakletos. Bukan mungkin, saya rasa pasti. Parakletos, Roh Kudus ini tidak menghakimi kita, tidak menginsafkan kita dengan cara menghakimi, point to us, dengan cara menyalahkan kita, dengan cara mengungkit-ngungkit dan lain sebagainya. Mungkin seringkali kita dalam mendidik anak-anak, dalam rumah tangga, kita ingin anak-anak kita insaf. Yang kita lakukan, kita marah dia, kita potong uang jajannya, kita lakukan hal-hal yang keras mungkin. Kita tempelengin mungkin anak itu, kita pukul mungkin, dan lain sebagainya. Tetapi di momen itu saya belajar dari orang tua saya, karena tangisannya, karena perkataannya, saya bisa berubah. Dan puji Tuhan, kepala asrama saya waktu itu juga, biasanya dia ada rotan di bawah, 357, saya masih ingat, di 3 kali di kaki, atau 5 atau 7. Kalau 3 agak kencang, 5 tidak terlalu kencang tapi cepat, 7 tidak kurang kencang tapi cepat juga. Tapi hari itu kepala asrama saya mendoakan saya, saudara-saudara. Didoakan saya. Dan saya sadar, saya berdoa, Tuhan, saya bukan orang kaya, tapi orang tua saya berusaha menyekolahkan saya tidak akan sia-siakan. Orang tua saya berjerih lelah untuk saya bisa berhasil, lebih pintar. Dan saya tidak mengecewakannya. Roh Kudus, saya percaya dia bekerja seperti itu. Dia menginsafkan kita dengan cara-cara yang lembut. Dia mengingatkan kita untuk berbalik. Dan jangan tolak panggilannya. Jangan mendukakan panggilannya. Jangan sampai kita menghujat panggilannya dengan cara kita tetap melakukan hal-hal yang salah. Sudah tahu salah, kita tetap lakukan. Tapi berubahlah sedikit demi sedikit. Berubahlah dengan drastis juga bisa. Yang pasti adalah punyailah keinginan untuk berubah. Punyailah keinginan untuk menerima Yesus Kristus, menerima panggilannya. Yang terakhir, saudara-saudara, Roh Kudus itu menginsafkan kita dengan cara yang lembut akan penghakiman. Penghakiman yang mana ini, pendeta? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya
pendeta-pendeta jemaat kita sudah mengajarkan di gereja-gereja akan penghakiman. Ada penghakiman di surga. Ada penghakiman yang pada nantinya akan menentukan apakah kita masuk ke dalam kerajaan surga ataupun tidak. Ada penghakiman yang benar-benar jujur, yang benar-benar seimbang yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita manusia. Apakah kita terima kasih karunia-Nya untuk dapat diselamatkan, atau kita tolak kasih karunia-Nya sehingga membuat kita melakukan dosa kekal itu, yaitu tidak mau diampuni, tidak mau diinsafkan. Tapi konteks Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 bukan di situ, saudara-saudara. Walaupun kita percaya yang saya sebutkan itu tadi ada di dalam Alkitab, tapi konteks Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 bukan di situ. Konteksnya di mana? Coba saudara lihat. Di slide ditunjukkan lagi Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Saudara lihat yang terakhir. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Apa artinya penguasa dunia ini telah dihukum? Yohanes 12 ayat 31. Kita lihat sama-sama di slide, dituliskan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa itu? Setan, saudara-saudara. Setan dikalahkan di atas kayu Kalvari. Setan dikalahkan di atas kayu salib. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau kita menerima panggilan Roh Kudus, menerima Yesus Kristus, ada kemenangan dalam hidup kita. Karena penguasa dunia ini, setan telah benar-benar dikalahkan total, dilumpuhkan total. Sekarang waktunya kita untuk menerima panggilannya. Sekarang waktunya kita untuk mau diinsafkan oleh Roh Kudus, diinsafkan atas dosa-dosa kita, diinsafkan bahwa kebenaran hanya ada dalam Yesus Kristus, dan diinsafkan bahwa penghakiman itu telah membuat setan kalah total, sehingga kita harus menerima Yesus Kristus. Yang terakhir, ayat yang saya ingin bacakan untuk menutup pelajaran sekolah sahabat kita, Mazmur 31 ayat 24, dituliskan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Sahabat, lalu kita belajar menolak Roh Kudus adalah tegar tengkuk, keras kepala, sudah tahu salah dilakukan. Tidak lain tidak bukan karena kesombongan, pride, harga diri mungkin, dan mungkin memang bebal. Tetapi orang yang setiawan, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Orang yang setia dalam pengharapan kepada Yesus, pengharapan kepada Tuhan, ia akan selalu menemukan cara, menemukan jawaban untuk bagaimana tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, untuk bagaimana berpegang teguh tinggal dalam Kristus. Kalau saudara baca baik-baik sekolah sahabat kita diminta bukan hanya sebagai orang yang optimis, tetapi sebagai orang yang berpengharapan. Apa itu orang optimis? Saya baca di sini. Orang optimis, dia selalu berpikir bahwa ketika menerima Yesus, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Cuaca, ekonomi, nilai sekolah, dan keuangan, dan lain-lainnya. Ini optimis. Tetapi kita dipanggil bukan hanya sebagai orang yang optimis, tetapi orang yang berpengharapan. Apa artinya? Berpengharapan adalah ia percaya bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya, bahwa Tuhan akan memenuhi apa yang ia janjikan kepada kita, walaupun keadaan Anda sekarang ini belum baik. Walaupun mungkin keadaan ekonomi kita, keadaan pendidikan kita, cita-cita kita belum tercapai, tetapi kita punya pengharapan satu kali kelak, kalau tidak di dunia ini, Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika ia datang kali yang kedua. Inilah kebenarannya, bahwa ia pergi dan kita tidak melihatnya lagi. Tapi jangan lupa, Yesus berjanji,
Dia akan kembali. Dia akan datang menjemput kita yang setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah melalui rangkuman sekolah sahabat kita ini, pelajaran mengenai Roh Kudus ini, kita diingatkan bahwa Yesus mengasihi kita. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dosa ketika kita menolak Roh Kudus. Dosa ketika kita menghujat Roh Kudus, menolak menerima Yesus. Akan kebenaran kalau kita tidak mau percaya bahwa Yesus itu sudah naik ke surga dan berjanji untuk datang kembali. Penghakiman bahwa penguasa dunia ini, setan, sudah dikalahkan. Kemenangan hanya ada pada Yesus Kristus. Marilah kita terima Dia. Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita kali ini mengingatkan kami semua ya Bapa, supaya kami setia terhadap panggilan kami masing-masing, supaya kami dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, supaya kami diinsafkan dan kami diberikan kekuatan untuk menerima apa yang Tuhan mau lakukan untuk kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, dalam pengharapan kami segala sesuatunya akan menjadi baik. Kalau tidak hari ini, pasti ketika Yesus datang kali yang kedua, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada umat-umat yang percaya dan menerima Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman sekolah sahabat ini menjadi berkat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe dan membagikan rangkuman sekolah sahabat ini. Tuhan memberkati.